Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa, fantastis, oh yes. Puji Tuhan, kembali pada pagi hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan. Semua guru-guru yang ada di sini, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah dalam ibadah kita pada pagi hari ini kita semua mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Semua adik-adik yang di rumah sama-sama bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Hatiku tenang berada dekatmu. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. puji Tuhan, adik-adik yang ada di rumah, kita akan mulaikan ibadah kita di dalam doa. Nanti dengan kasih Kristus ikutin Kak Omi bawa kita dalam doa. Puji Tuhan, adik-adik, mari kita lipat tangan,
tutup mata kita, ikuti Kak Omi berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. saat pagi hari ini, Pagi hari kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan. Setiap roh nakal kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati guru-guru yang akan mengajar kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, adik-adik yang ada di rumah, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Semua semangat untuk kita mempermuliakan nama Tuhan. Kita bangkit berdiri semua, adik-adik yang ada di rumah. Kita angkat satu pujian KASIH. Haleluya. KASIH, KASIH, kasih 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 kasih. KASIH, 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 kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH, 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 kasih 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 kasih. KASIH, KASIH, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Kita masih tetap semangat memuji Tuhan. Kita ganti pujian kita, Bila Roh Allah ada dalamku. Haleluya. Roh Allah ada di dalamku, bukan menangis bertindak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menangis bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari bertindak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari bertindak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari bertindak menari. Bukan melompat, Bukan melompat, bukan melompat, bukan melompat, bertindak melompat. Bukan melompat, bukan melompat, bukan melompat, bertindak melompat. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa, hahaha. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa, hahaha. bukan menari, bukan menari, Bukan menari, bertindak menari. Bukan menari,
menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Puji Tuhan. Biar Tuhan ada dalam setiap pujian kita. Amin. Dalam setiap pujian adik-adik yang ada di rumah. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah tetap berdiri. Kita mau siapkan hati kita, mau siapkan telinga kita untuk mendengar setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Kita angkat satu pujian, kesukaanku hanya firman-Mu. Kesukaanku hanya firman-Mu yang menerangi di setiap jalanku. Kerinduanku hanya padamu yang beri kekuatan di dalam hidupku. Firman-Mu yang menghibur hatiku di saat ku dalam persoalan. Firman-Mu yang meneguhkan imanku. Firman-Mu terang bagi jalanku. Firman-Mu yang menghibur hatiku di saat ku dalam persoalan. Firman-Mu yang meneguhkan imanku. Firman-Mu terang bagi jalanku. Firman-Mu terang bagi jalanku. Firman-Mu terang bagi jalanku. Puji Tuhan, nanti dengan kasih Kristus ikutin Kak Dion bawa kita dalam doa firman Tuhan. Puji Tuhan adik-adik, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Ikuti Kak Dion berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami percaya setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami siap mendengarkan cerita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik yang ada di rumah, kita mau mendengarkan, kita mau menyimak dengan baik-baik supaya setiap kebenaran firman Tuhan, setiap cerita firman Tuhan yang kita dengarkan tidak berlalu tapi menjadi berkat buat kita semua, menjadi berkat buat adik-adik yang ada di rumah. Oke? Pagi hari ini cerita firman Tuhan kakak ambil dalam kisah Tuhan Yesus, ya. Dalam Lukas pasal yang ke-17, di situ ayat yang ke-11 dan seterusnya. Dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai seterusnya hingga ayat yang ke-19, di situ menceritakan tentang 10 orang kusta. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tahu nggak penyakit kusta itu seperti apa sih? Karena di sini dikisahkan tentang 10 orang yang terkena penyakit kusta. Nah, mungkin adik-adik yang ada di rumah bertanya-tanya, kusta itu seperti apa sih? Ya, kusta itu penyakitnya kayak mana, bagaimana, apa dampaknya, apa ciri-ciri dari penyakit kusta? Nah, kalau kakak gambarkan penyakit kusta pada waktu itu
Mungkin sekarang seperti luka-luka yang ada nanah-nanahnya, yang banyak begitu. Luka di mana-mana, ada di tangan, di kepala, di kaki, di badan. Nah, dengan penuh nanah. Jadi penyakit yang kalau mau dilihat penyakit yang menjijikan, penyakit yang kalau kita lihat, aduh, geli penyakitnya. Nah, tapi ini penyakit kusta, 10 orang kusta. Nah, bagaimana ceritanya? Kita mau mendengarkan, kita mau menerima berkat dari cerita firman Tuhan. Pada waktu itu Yesus berjalan menuju Yerusalem dalam perbatasan Samaria dan Galilea, dalam perjalanannya menuju ke Yerusalem. Dan murid-murid pada waktu itu karena Yesus berjalan untuk menginjil, untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar baik. Yesus berjalan bersama-sama dengan muridnya. Di suatu jalan, ketika Yesus dan murid-murid dalam perjalanan, Yesus bertemu dengan 10 orang kusta. Nah, ini tadi yang 10 orang kusta. Penyakit mereka penyakit yang menjijikan. Pada waktu itu penyakit seperti ini, penyakit yang dialami mereka ini penyakit kusta. Orang-orang menjauh, mereka disendirikan, mereka tidak boleh bergabung dengan masyarakat-masyarakat yang ada. Mereka tidak diperbolehkan ikut tinggal dengan orang-orang yang tidak seperti mereka. Jadi mereka diasingkan, mereka tidak diperdulikan, mereka diabaikan. Nah, ini adalah orang-orang yang kusta. Jadi kasihan sekali mereka pada waktu itu. Jadi mereka sudah diasingkan, mereka bersama-sama 10 orang kusta yang kena penyakit ini. Ketika mereka melihat Yesus dari kejauhan, karena mereka tidak bisa mendekati orang-orang yang lain selain daripada teman-teman mereka yang kena penyakit kusta. Jadi ketika mereka melihat Yesus dalam perjalanan, ke-10 orang kusta ini sama-sama berteriak. Mereka berteriak karena mereka tahu yang mereka lihat itu adalah guru besar, yang mereka lihat itu adalah Tuhan Yesus. Mereka percaya bahwa mereka sering mendengar bahwa Yesus mampu melakukan mujizat, bahwa Yesus mampu memberikan kesembuhan bagi setiap orang yang sakit. Yesus mampu mengadakan tanda-tanda yang heran pada waktu itu. Nah, ketika mereka melihat Yesus datang berjalan, ini yang dilakukan oleh ke-10 orang kusta. Mereka berteriak, sama-sama mereka berteriak dengan suara yang nyaring. Firman Tuhan katakan, mereka berteriak, "Guru, Guru, kasihanilah kami." Nah, ini yang mereka butuhkan. Mereka membutuhkan belas kasihan daripada Tuhan. Mereka berteriak dari kejauhan. Mereka tahu mereka tidak boleh menghampiri Tuhan Yesus pada waktu itu. Mereka tidak boleh menghampiri orang banyak, karena mereka tahu keadaan mereka. Kalau mereka menghampiri, mereka akan dilempar oleh batu. Oleh sebab itu, mereka hanya bisa berteriak ketika mereka melihat Yesus, "Guru, Guru, kasihanilah kami." Mereka membutuhkan belas kasihan. Mereka tahu, ketika mereka melihat Tuhan Yesus, ketika mereka percaya, mereka tahu mereka akan mengalami kesembuhan, mereka akan menerima mujizat yang daripada Tuhan. Ini yang dilakukan oleh ke-10 orang kusta. Ketika mereka berteriak, Yesus datang menghampiri mereka. Apa yang Yesus katakan? Kita sudah tahu bersama, adik-adik ada di rumah tahu, Yesus kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasih, Tuhan yang menyayangi setiap umatnya. Dan ini yang Yesus katakan. Yang Yesus katakan, Yesus tidak langsung bilang, "Pergi kalian semua, 10 orang kalian semua mandi pakai sabun, gosok badan kalian supaya kalian sembuh, pakai obat mungkin, atau mungkin ada obat yang sejenis betadin mungkin dikasihkan." Tuhan Yesus tidak suruh seperti itu. Tapi apa yang Tuhan Yesus suruh? Tuhan Yesus katakan, "Pergi." Ya, bukan berarti Tuhan Yesus mengusir mereka, mengusir ke-10 orang kusta ini. Tapi Yesus katakan, pergi perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Nah, pada zaman Yesus pada waktu itu, kalau orang-orang yang terkena kusta ini, ketika mungkin mereka mulai sembuh, mereka dinyatakan tahir, mereka dinyatakan kalau mereka ini benar-benar sembuh, asalkan itu diucapkan oleh imam-imam pada waktu itu. Jadi kalau imam-imam bilang, "Oh, kamu belum sembuh, kamu belum tahir, kamu belum pulih," berarti mereka dinyatakan masih kena kusta, mereka masih najis, mereka masih menjadi orang-orang yang menjijikan pada waktu itu, orang-orang yang harus dijauhi, orang-orang yang tidak boleh didekati. Jadi yang menentukan adalah imam-imam. Jadi Tuhan Yesus suruh, "Pergi, perlihatkan diri kalian kepada imam-imam." Nah, ini yang dilakukan ke-10 orang kusta dengan rasa percaya
bahwa ketika mereka akan memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam, mereka akan sembuh. Mereka tidak tanya, aduh Tuhan kenapa tidak sembuh sekarang aja, Tuhan kenapa tidak obati sekarang aja, Tuhan kenapa tidak berikan kesembuhan kepada kami semua sekarang saja. Tapi mereka mau pergi, mereka lakukan apa yang Tuhan Yesus suruh pada waktu itu. Dan ketika mereka bersemangat, mereka berlari, mereka ingin memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam dalam perjalanan. Ketika mereka berlari, nah saat itu juga mereka ke-10 orang kusta ini mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Mereka belum bertemu dengan imam, tetapi mereka sudah mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Nah ini yang luar biasa. Ketika kita mau percaya kepada Tuhan, maka ada hal-hal yang luar biasa, mujizat itu terjadi dalam kehidupan ke-10 orang kusta ini. Nah, tapi tidak cukup sampai di sini adik-adik yang ada di rumah, tidak cukup sampai di ke-10 orang kusta ini menerima kesembuhan, tidak cukup sampai di sini. Tapi ada hal yang lebih yang Tuhan mau. Tadi 10 orang kusta ini sudah sembuh. Dari ke-10 orang kusta ini, 9 orang kusta ini, 9 dari yang ke-10 ini, ketika mereka sembuh, mereka pergi melakukan aktivitas mereka. Mereka pergi memperlihatkan diri mereka kepada keluarga mereka. Ini saya sudah sembuh, kami sudah sembuh, sekarang kami sudah tahir, kami sudah bebas dari penyakit kusta. Mereka bersuka cita, tapi ada yang mereka lupakan. Mereka lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Mereka lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Tapi dari yang ke-10, ada 1 orang yang kembali dengan hati yang bersuka, dengan memuji Tuhan, dengan hati yang bersuka cita. Dia kembali, dia ingat bahwa semua karena Tuhan Yesus, semua karena Yesus yang memberikan kesembuhan kepadanya. Oleh sebab itu, yang 1 orang ini dari yang ke-10, dia kembali, dia ingat, oh saya harus berterima kasih kepada Tuhan, saya harus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah yang sudah memberikan kesembuhan buat saya. Jadi yang 1 tadi ini, dia kembali, dia berlari-lari, dia bersuka cita, dan tiba dia bertemu kembali dengan Tuhan Yesus. Apa yang dia katakan? Terima kasih atas apa yang Tuhan buat. Terima kasih buat kesembuhan yang Tuhan sudah beri. Terima kasih buat mujizat yang Tuhan sudah nyatakan. Nah ini 1 orang yang sudah Tuhan sembuhkan. Bukan cuma menerima kesembuhan, tetapi dia juga mau berterima kasih. Dia mau mengucap syukur akan apa yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Dan Yesus katakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi yang ke-9 tadi kita perlu pertanyakan. Yang ke-9 mereka sudah menerima kesembuhan daripada Tuhan, tetapi tidak menjadi jaminan ketika mereka sembuh, ketika mereka sehat, mereka boleh memperoleh keselamatan. Tetapi orang yang 1 ini, yang berterima kasih, yang mengucap syukur kepada Tuhan, yang berbalik, yang datang kembali kepada Tuhan, dia mengucap syukur, dan Yesus katakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia mendapat bonus daripada Tuhan. Bukan hanya dia mendapatkan mujizat, bukan hanya dia mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan, tetapi 1 orang yang terkena penyakit kusta yang sudah sembuh ini, dia juga menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, ini yang menjadi pelajaran buat kita semua adik-adik yang di rumah. Ketika Tuhan memberikan berkat kepada kita, ketika Tuhan memberikan kesehatan dalam kehidupan kita, ketika Tuhan memberikan kepintaran, kecerdasan buat adik-adik ada di rumah, dalam pendidikan, dalam studinya, ketika Tuhan memberkati keluarga adik-adik, ketika Tuhan memberkati pekerjaan adik-adik yang ada di pekerjaan orang tua adik-adik yang ada di rumah, mari adik-adik kita mau bersyukur, berterima kasih dengan apa yang Tuhan sudah beri, dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan adik-adik, dalam kehidupan keluarga adik-adik yang ada di rumah, dalam kehidupan kita semua yang ada. Kita mau tetap bersyukur karena semua apa yang Tuhan buat dalam setiap kita adalah baik adanya buat kita semua. Puji Tuhan. Ayat hafalan minggu ini di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ada pengumuman buat kuis yang diadakan waktu Paskah kemarin. Buat kuis, pemenangnya dimenangkan oleh Kesia Ginting. Nah, selamat buat adik Kesia Ginting. Tuhan memberkati, terus semangat di dalam Tuhan, terus menjadi yang terbaik buat Tuhan. Dan satu lagi pengumuman, mungkin adik-adik
masih kenal kakak-kakak yang ada di sini secara online, ya kan? Kita kenalan online. Adik-adik yang ada di rumah belum pernah ketemu langsung mungkin. Mungkin ada beberapa yang pernah ketemu sama kakak, tetapi sebagian besar kita belum pernah ketemu. Jadi kenalan kita hanya lewat online. Tapi di dalam Tuhan tidak ada yang online. Kita semua satu di dalam Tuhan. Dan kesempatan ini kakak juga sekalian mau pamit kepada adik-adik karena masa praktek kakak di tempat ini di GPDI Efrata di gereja ini sudah berakhir dan kakak harus kembali pulang ke tempat orang tua kakak. Tapi tidak cukup sampai di sini, kita tetap bersama di dalam Tuhan, kita tetap bersatu dalam Tuhan. Dan kalau mungkin kita ketemu lagi, puji Tuhan, pasti Tuhan beri yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Buat kakak, buat adik-adik yang di rumah, kakak hanya tetap bisa berdoa buat adik-adik yang ada di rumah, tetap semangat, tetap bersuka cita di dalam Tuhan, menjadi adik-adik yang takut akan Tuhan, menjadi adik-adik anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan. Tetap juga bantu kakak dalam doa, dalam perjalanan kakak nanti akan kembali ke Kalimantan Timur, biar Tuhan sertai semua jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, ini pengumuman pagi hari ini dan kita akan akhiri ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini. Semua guru-guru yang sekolah minggu boleh maju ke depan. Kita mau angkat satu pujian. Segala pujian syukur hanya bagimu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Puji Tuhan, nanti dengan kasih Kristus Om Timotius bawa kita dalam doa penutup. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu dapat beribadah kepadamu Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih sudah menerima berkat melalui firman-Mu. Biarlah kami anak-anak sekolah minggu selalu mengucap syukur atas segala yang kami terima. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tamatkan ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.